Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Cahaya. Dan saya Fadila Nurul Utami. Di video kali ini, kami akan membahas kesehatan reproduksi pada remaja. Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki remaja. Pengertian sehat di sini tidak semata-mata berarti bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental serta sosial. Mengapa remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi? Karena agar remaja memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada di sekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, perkembangan fisik pada remaja. Pada masa remaja, seseorang mengalami pertumbuhan fisik yang lebih cepat dibandingkan dengan masa sebelumnya. Ini nampak pada organ seksualnya, di mana biologik sampai pada kesiapan untuk melanjutkan keturunan. Ciri sekunder individu dewasa pada pria tampak tumbuh kumis, jenggot, dan rambut sekitar alat kelamin dan ketiak, dan suara menjadi lebih besar. Dan pada wanita, tampak rambut mulai tumbuh di sekitar alat kelamin dan ketiak, payudara dan panggul mulai membesar, dan kulit relatif lebih halus. Yang kedua, perkembangan psikososial pada remaja. Kesadaran akan bentuk fisik yang bukan lagi anak-anak menjadikan remaja sadar meninggalkan tingkah laku anak-anaknya dan mengikuti norma serta aturan yang berlaku. Menurut Hafigrus, aspek psikologis yang menyertainya yaitu ada 7. Menerima kenyataan atau jasmani. Yang kedua, mencapai hubungan sosial yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang ketiga, menjalankan peran-peran sosial menurut jenis kelamin sesuaikan dengan norma. Yang keempat, mencapai kebebasan emosional atau tidak tergantung pada orang tua. Yang kelima, mengembangkan kecakapan intelektual. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pelajaran, pekerjaan atau jabatan. Yang ketujuh, mencapai kebebasan ekonomi, merasa mampu hidup dengan nafkah sendiri. Masalah kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, hamil yang tidak dikehendaki. Kehamilan yang tidak dikehendaki merupakan salah satu akibat dari kurangnya pengetahuan remaja mengenai perilaku seksual remaja. Kehamilan yang tidak dikehendaki membawa remaja pada 2 pilihan, yaitu melanjutkan kehamilan kemudian melahirkan dalam usia remaja, atau menggugurkan kandungan merupakan pilihan yang harus remaja itu jalani. Banyak remaja putri yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, terus melanjutkan kehamilannya. Yang kedua, aborsi. Menurut Hawari, aborsi yang disengaja ada 2 macam, yaitu yang pertama, abortus provocatus medialis, yakni penghentian kehamilan yang disengaja karena alasan medik. Praktek ini dapat dipertimbangkan, dapat dipertanggungjawabkan, dan dibenarkan oleh hukum. Kedua, abortus provocatus criminalis, yaitu penghentian kehamilan atau pengguguran yang melanggar kode etik kedokteran, melanggar hukum agama, haram menurut syariat Islam, dan melanggar undang-undang atau kriminal. Yang ketiga, penyakit menular seksual atau PMS.
Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya risiko penularan penyakit menular seksual atau PMS pada remaja adalah faktor biologi, faktor psikologi, dan perkembangan kognitif, perilaku seksual, faktor legal dan etika, dan pelayanan kesehatan khusus remaja. Yang keempat, HIV/AIDS. Aktivitas seksual tanpa proteksi merupakan risiko perilaku yang paling banyak pada remaja. Hubungan seksual dengan banyak pasangan juga meningkatkan risiko kontak dengan virus HIV. Ada 3 tipe hubungan seksual yang berhubungan dengan transmisi HIV, yaitu vagina, oral, dan anal. Al-Quran adalah sumber pertama rujukan bagi seluruh umat Islam di dunia. Pembahasan tentang reproduksi sering sekali diidentikan dengan perempuan. Di dunia Muslim, organ reproduksi dan seksualitas perempuan diperbincangkan secara ambigu. Ia bisa dibicarakan dengan penuh apresiasi, tetapi dalam waktu yang sama juga sangat tertutup dan sering terlarang. Perempuan dipuja sekaligus direndahkan. Ia dianggap sebagai tubuh yang indah bagai bunga ketika ia mekar, tetapi dicampakkan begitu saja begitu ia telah jadi layu dan tak lagi mewangi. Tubuh perempuan identik dengan daya pesona dan kesenangan seksual, tetapi dalam waktu yang sama ia dieksploitasi demi hasrat diri dan keuntungan materi. Di ruang sosial, perempuan terlarang tampil sendirian. Ia harus selalu dikontrol dan dibatasi. Ekspresi dan aktualisasi diri perempuan atas keinginan-keinginannya dan usahanya untuk memperoleh hak-hak seksualitasnya sering dianggap bertentangan dengan kepentingan laki-laki dan melawan hak laki-laki atas mereka. Alasan utama dan yang paling sering diungkap adalah demi melindungi para perempuan. Perempuan dipandang sebagai makhluk Tuhan yang lemah secara fisik, lebih rendah secara intelektual, dan menggoda secara seksual. Dalam perspektif ini, perempuan dianggap cenderung melakukan pelanggaran terhadap aturan sosial maupun agama. Norma sosial dalam sebuah hadis sahih sebagai berikut, yang artinya, aku tidak meninggalkan sesudah atau tiada sebuah fitnah yang membahayakan laki-laki kecuali perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, pandangan mainstream mengatakan bahwa perempuan adalah sumber fitnah, sebuah kata yang bermakna sebagai kekacauan, petaka, sosial dan konteks kesehatan reproduksi karena dampak negatif tindakan menyimpang kesehatan reproduksi sebagai besar mengarah kepada perempuannya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk sebaik-baiknya, yang mempunyai keutamaan dibandingkan makhluk lain. Keutamaan tersebut adalah akal, nafsu, dan agama. Akal membedakan manusia dari binatang. Nafsu membedakan manusia dengan benda, dan agama membedakan manusia sebagai insan yang mulia. Adapun penanganan yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah kesehatan reproduksi remaja. Yang dilakukan untuk mencegah masalah kesehatan reproduksi remaja adalah melalui 4 pendekatan, yaitu institusi keluarga, kelompok sebaya, institusi sekolah, dan tempat kerja. Institusi keluarga di sini diharapkan orang tua harus mampu menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi dan sekaligus memberikan bimbingan sikap dan perilaku kepada remaja. Peer group diharapkan mampu tumbuh menjadi peer educator yang diharapkan dapat membahas dan menangani permasalahan kesehatan reproduksi remaja. Institusi sekolah dan tempat kerja merupakan jalur yang sangat potensial untuk melatih peer group ini, karena institusi